Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Desiani yang bertugas pada pagi hari ini untuk merawat Ibu. Aku benar dengan Ibu Widya? Berapa tahun, Bu? 30. Saya cek dulu gelangnya, Ibu Widya umurnya 30 tahun. Gimana perasaannya hari ini, Bu? Nyeri. Nah, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan sistem persyarafan kepada Ibu, di mana tujuannya untuk memastikan fungsi dari sistem saraf Ibu itu masih baik atau tidak. Nah, untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit ke depan. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Baik. Mulai ya, Bu. Yang pertama untuk pemeriksaan kesadaran secara kualitatif, kita bisa menggunakan stimulus dengan memanggil nama pasien. Ibu Widya. Jika pasien tidak merespon, kita bisa memanggil pasien dengan suara yang lebih keras. Ibu Widya. Nah, jika pasien tidak merespon, kita bisa memanggil nama pasien dengan disertai sentuhan ringan. Ibu Widya. Nah, kemudian kita bisa memanggil nama pasien disertai dengan sentuhan yang lebih keras atau dengan guncangan. Ibu Widya. Nah, jika pasien tetap tidak merespon, kita bisa memberikan respon atau rangsang nyeri kepada pasien. Nah, kemudian tingkat kesadaran secara kualitatif terbagi atas 6. Yang pertama itu kompos mentis, di mana pasien dalam kondisi normal, pasien sadar penuh terhadap lingkungan, orientasi baik terhadap orang, tempat, dan waktu. Ibu namanya siapa? Iya. Tahu Ibu lagi di mana? Ya, hari apa sekarang, Bu? Kemudian yang kedua ada apatis, di mana kondisi pasien masih sadar penuh tetapi tidak merespon baik terhadap lingkungan. Ibu tahu lagi ada di mana sekarang? Nah, kemudian yang ketiga somnolen atau letargi, di mana pasien tampak mengantuk tetapi masih bisa mengikuti perintah sederhana. Ibu Widya. Nah, kemudian yang keempat ada stupor, di mana pasien tampak tidur, diam, sulit dibangunkan tetapi masih bisa mengikuti seperti perintah sederhana jika diberikan rangsangan. Ibu Widya. Kemudian yang kelima ada sporokoma, di mana pasien tidak bisa mengikuti perintah atau inkoheren tetapi masih bisa bergerak jika diberikan rangsangan. Ibu Widya. Nah, kemudian terakhir ada koma, di mana pasien tidak dapat merespon rangsangan nyeri ataupun rangsangan verbal yang diberikan. Ibu Widya. Nah, kemudian pemeriksaan kesadaran menggunakan JCS. Nah, yang diperhatikan adalah respon mata, motorik, dan verbal pasien. Nah, untuk mata, yang pertama jika pasien membuka mata secara spontan, maka nilainya adalah 4. Nah, jika mata pasien terbuka bila diberikan rangsangan verbal atau dipanggil namanya, maka nilainya adalah 3. Ibu Widya. Nah, jika pasien membuka mata bila diberikan rangsangan nyeri, maka nilainya adalah 2. Nah, jika pasien tidak membuka mata setelah diberikan rangsangan nyeri atau rangsangan verbal, maka nilainya adalah 1. Ibu Widya. Kemudian untuk respon motorik, jika pasien bisa mengikuti perintah seperti mengangkat tangan, maka nilainya adalah 6. Bu Widya, coba angkat tangannya. Maka nilainya adalah 6. Nah, jika pasien mencoba berusaha untuk menghindari rangsang nyeri yang diberikan, maka nilainya adalah 5. Nah, selanjutnya jika pasien memberikan reaksi normal fleksi saat diberikan rangsangan nyeri, maka nilainya adalah 4. Nah, jika pasien memberikan posisi fleksi abnormal saat kita berikan rangsangan nyeri, maka nilainya adalah 3. Nah, jika pasien memberikan posisi ekstensi abnormal saat diberikan reaksi atau rangsangan nyeri, maka nilainya adalah 2. Nah, jika pasien tidak merespon sama sekali terhadap rangsangan nyeri yang kita berikan, maka nilainya adalah 1. Untuk respon verbal, jika orientasinya baik, pasien dapat berbicara, menyebutkan nama, tempat, dan waktu. Ibu, namanya siapa? Ibu tahu lagi ada di mana? Hari apa sekarang, Bu? Selasa. Baik, maka nilainya adalah 5. Kemudian jika pasien masih bisa berbicara atau tampak bingung, maka nilainya adalah 4. Ibu Widya, Ibu lagi tahu lagi di mana, Bu? Kemudian, jika pasien mengucapkan kata yang tidak tepat, maka diberikan nilai 3. Ibu Widya, tahu lagi di mana, Bu? Kemudian jika pasien menggumam dengan kalimat yang tidak kita mengerti, maka nilainya adalah 2. Ibu tahu lagi ada di mana? Nah, jika pasien tidak merespon sama sekali terhadap rangsangan verbal yang kita berikan, maka nilainya adalah 1. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk kepada pasien dengan cara kita meletakkan salah satu tangan di bawah kepala pasien.
Permisi, Bu. Kemudian kita lakukan fleksi, kita tekukkan kepala pasien sampai dagu dan dada bertemu. Jika pasien mengeluhkan nyeri atau melakukan penahanan saat proses penekukan, maka pasien mengalami gangguan pemeriksaan connexine, di mana kita lakukan fleksi atau kita angkat bagian paha pasien sampai membentuk sudut 90 derajat. Ibu permisi, kakinya saya angkat. Nah, kemudian kita ekstensikan bagian tungkai bawah sampai 130 derajat. Nah, jika pasien mengeluhkan nyeri atau melakukan penahanan saat dilakukan pengangkatan kaki, maka dikatakan connexine-nya bernilai positif. Kemudian untuk landing sign, kita angkat kaki pasien membentuk sudut 70 derajat. Nah, jika pasien mengeluhkan nyeri atau melakukan penahanan saat pengangkatan kaki, maka nilai landing sign-nya adalah positif. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan Brudzinski 1, di mana kita letakkan salah satu tangan di bawah kepala pasien dan tangan lainnya di atas dada pasien. Permisi, Bu. Nah, kemudian kita lakukan fleksi sampai dagu dan dada bertemu. Nah, yang kita perhatikan adalah apakah terjadi gerakan fleksi setelah dilakukan fleksi kepala. Apakah kita lihat apakah ada fleksi di sendi lutut dan panggul kedua tungkai pasien. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Brudzinski 2, di mana kita mengangkat kaki pasien. Permisi, Bu. Apakah nyeri, Bu? Kemudian jika kita perhatikan apakah ada gerakan secara refleks berupa fleksi pada tungkai di sendi lutut dan panggul, maka nilainya adalah positif. Maka nilai Brudzinski 2-nya adalah positif. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 1 sampai 12. Yang pertama kita periksa saraf kranial 1 atau olfaktorius, di mana kita meminta pasien untuk menutup mata dan menutup salah satu hidung. Kemudian kita berikan aroma dan meminta pasien untuk mendapatkan aroma yang kita berikan. Ibu boleh ditutup matanya dan salah satu lubang hidungnya. Ini saya berikan aroma, Ibu tebak ya, Bu. Apa, Bu? Teh. Ya. Untuk satu lagi, Bu. Ya, kopi. Ya, benar. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pemeriksaan saraf kranial 2. Baik, Bu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai ketajaman penglihatan Ibu. Di depan sana ada kartu yang berisikan huruf dengan ukuran berbeda. Nanti saya minta Ibu untuk menutup mata terlebih dahulu, kanan atau kiri. Kemudian saya akan menunjuk hurufnya dan Ibu menyebutkan hurufnya yang saya tunjuk ya, Bu. Apakah Ibu mengerti? Kita mulai ya, Bu. N, Z, L, Y, C, L, P, E, U, R, T, S, R, L, O, M, S, E, R, E, H, E, C, H, S, T, B, R, U. Baik, Bu, diganti sebelah matanya, Bu, ditutup. E, R, Z, V, L, Y, F, C, P, S, R, T, R, C, L, N, E, H, C, H, D, R, P, H. Baik, Bu, dari pemeriksaan tadi Ibu bisa menjawab semua huruf yang saya tunjuk, berarti mata Ibu masih normal. Terima kasih ya, Bu. Saat ini saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang, di mana tujuannya itu adalah menilai seberapa luas lapang pandang mata Ibu. Ibu boleh tutup mata yang sebelah. Nah, mata yang tidak tertutup menatap mata saya. Ibu sebutkan angka yang saya tunjukkan ya, Bu. 1, 2, 5, 5, 2, 1, 4, 2, 1, 5, 4, 1. Ganti mata sebelah, Bu. 2, 1, 5, 5, 4, 2. 2, 1, 5, 5, 4, 2. Baik, dari angka yang saya tunjukkan Ibu menjawab dengan benar. Pemandang Ibu masih normal ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6 atau oculomotor trochlear dan abducens. Nah, yang pertama kita minta pasien untuk mengikuti arah pena yang kita tunjukkan dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Ibu ikuti ya, Bu, arah pena yang akan saya tunjukkan ini.
Nah, kepala ibu tidak boleh ikut mengarah ke atas, bawah, kiri, kanan, tetapi mata ibu yang hanya bergerak mengikuti pena ini. Mulai ya Bu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pupil dengan cara kita berikan rangsangan cahaya di mata pasien. Lalu kita lihat kesimetrisan antara kedua pupil. Ini ya Bu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan kalau pada kelopak mata pasien apakah normal atau nampak jatuh atau lemah. Ibu boleh kedipkan matanya. Nah, kita lihat mata pasien dalam keadaan normal. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan saraf kranial 5 atau trigeminus, di mana kita lakukan pemeriksaan di bagian rahang pasien. Kita minta pasien untuk mengatupkan gigi dan menggerakkan rahang ke kiri dan ke kanan. Ibu boleh gerakkan rahangnya ke kiri dan ke kanan. Nah, ini kita rasakan ada gerakan, maka itu adalah normal. Kemudian untuk pemeriksaan saraf kranial 5 yang lainnya, kita usapkan kapas di bagian dahi, pipi, dan dagu pasien. Lalu kita tanyakan apakah usapan kapas tersebut terasa oleh pasien atau tidak. Ini ya Bu, terasa Bu? Terasa Bu? Terasa Bu? Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada refleks kornea pasien dengan cara kita mengusapkan kapas pada ujung mata pasien. Kemudian kita lanjutkan pada pemeriksaan saraf kranial 7 atau bagian fasialis dengan cara kita meminta pasien untuk menutup mata dan kita berikan rasa, dan kita minta pasien untuk menebak rasa yang kita berikan. Baik Bu, tutup matanya. Nanti saya akan berikan rasa kepada Ibu dan Ibu tebak rasanya ya Bu. Kita mulai Bu. Rasa apa Bu? Manis. Ya. Ini Bu. Asin. Ya, benar. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan cara meminta pasien untuk tersenyum. Ibu boleh tersenyum. Nah, dan kemudian kita minta pasien untuk menggumungkan pipi. Apa mau digumungkan pipinya? Baik Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai ketajaman pendengaran Ibu. Nah, yang pertama namanya uji Weber, di mana tujuannya adalah memastikan tipe gangguan pendengaran seperti apa yang Ibu alami. Nah, yang saya gunakan ini ada garpu tala, nanti akan saya getarkan di telapak tangan, kemudian saya letakkan garpu talanya di atas kepala Ibu. Nah, Ibu bisa bilang bunyi dari garpu talanya ini sama di kedua telinga atau lebih besar di salah satu telinga Ibu. Seperti itu ya Bu, apakah Ibu paham? Iya, paham. Kita mulai ya Bu. Ini garpu talanya saya getarkan ya Bu. Apakah bunyinya terdengar sama atau lebih besar di salah satu telinga, Bu? Terdengar sama. Terdengar sama, baik. Nah, kemudian uji yang kedua, uji Rine. Nah, ini tujuannya untuk membandingkan antara hantaran udara dan hantaran telinga Ibu. Nah, masih sama menggunakan garpu tala, nanti saya akan getarkan di tangan, lalu saya letakkan di belakang telinga Ibu seperti ini. Kemudian di depan telinga Ibu sejauh 2-3 cm. Ya, Bu, kita mulai ya, Bu. Kalau Ibu tidak mendengar, Ibu boleh mengangguk. Tidak mendengar lagi, Bu? Tidak. Apakah masih terdengar suaranya, Bu? Masih. Nah, dengan Ibu yang mengatakan tadi sudah tidak terdengar di belakang telinga, tetapi masih terdengar di depan belakang telinga, maka Ibu mengalami ini positif, di mana Ibu masih mendengar suaranya di depan telinga, tetapi di belakang telinga tidak terdengar lagi. Nah, untuk yang ketiga ada namanya tes swaba, di mana nanti tujuannya untuk membandingkan hantaran bunyi yang Ibu dengar dan hantaran bunyi yang saya dengar. Nanti saya akan tetap menggunakan garpu tala, saya akan getarkan juga di telapak tangan saya, kemudian dimulai dengan Ibu mendengarkan. Setelah itu saya dengarkan, lalu kita ulangi lagi seperti itu dengan saya getarkan, saya letakkan di telinga saya, kemudian saya bandingkan dengan Ibu. Seperti itu, paham ya Bu? Kita mulai ya Bu. Kalau Ibu tidak mendengar, Ibu bisa menggunakan kepala. Baik, ini masih terdengar Bu yang saya dengar. Kemudian saya lakukan juga untuk diri saya getarkan garpu tala. Sudah tidak saya dengar, bagaimana? Saya masih mendengar. Nah, berarti itu tujuannya untuk membandingkan lama hantaran yang kita dengar ya Bu dari garpu tala ini.
kemudian kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10 atau glossopharyngeus atau vagus. Yang pertama kita minta pasien untuk mengatakan A, kemudian kita lihat palatum pasien itu terangkat secara simetris atau tidak. Bu, katakan A, Bu. A. Kemudian kita periksa refleks muntah pada pasien dengan menggunakan spatel lidah. Bu, permisi. Nah, kemudian kita kaji refleks menelan pasien, kita berikan minum kepada pasien. Bu, ini tolong minum. Kemudian kita kaji. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 11 atau aksesorius. Kita minta pasien untuk menoleh ke salah satu arah, misalnya ke arah kiri. Bu, arahkan kepalanya ke kiri. Maka coba dilawan, Bu. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bahu. Kita minta pasien untuk menahan bahu atau tekanan yang kita berikan. Tahan, Bu. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan saraf kranial 12 atau hipoglossus. Yang pertama kita minta pasien untuk menjulurkan lidah. Bu, boleh dijulurkan lidahnya, gerakan kanan kiri, Bu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita minta pasien untuk mendorong lidah di bagian dalam mulut. Ibu tolong digerakkan lidahnya dalam mulut.